wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Siva Saifatul Hikmah. Yang pertama yaitu metode akses mikrotik router OS. Jadi, mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja sih teman-teman? Bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses? Yaitu dengan melalui router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS yang biasa kita kenal dengan router boot di perangkat aslinya. Nah, untuk akses mikrotik, jadi itu banyak metodenya ya teman-teman. Aplikasi sih untuk menjabani setelah perangkat mikrotik sudah tercolok ke aplikasi kita. Kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya dan cara untuk akses mikrotiknya pun beragam. Yang pertama yaitu ada keyboard, yang kedua ada serial console, yang ketiga ada remote server terminal atau SSH, yang keempat ada Winbox, yang kelima ada FTP, yang keenam ada API dan lain sebagainya. Selanjutnya ada akses real router mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox unavailable on Windows terkait MacOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Kemudian antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Selanjutnya ada unavailable access by MAC address dan IP address. Usernya menggunakan admin dan passwordnya terserah ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba salah satunya menggunakan Winbox pada perangkat router boot. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengakses mikrotik dari perangkat laptop kita melalui kabel LAN dengan menggunakan aplikasi Winbox. Adapun, nanti kalian bisa cari sendiri di browser bagaimana penggunaan mikrotik di Winbox untuk sistem router OS ataupun Linux. Nanti kalian sambungkan menggunakan kabel LAN ke mikrotik kalian, yaitu enter 2 dulu, dan nanti disambungkan ke PC kalian masing-masing. Kemudian kalau nanti sudah terhubung, bakal ada lampu yang akan nyala. Nah, untuk mengakses mikrotik menggunakan Winbox itu bagaimana sih teman-teman? Maka dari itu kita bisa menggunakan aplikasi Winbox. Kalian bisa gunakan aplikasi Winbox yang ada di laptop kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, pastikan mikrotik kalian sudah terkonek, sudah teridentifikasi. Nah, kalian pencet bawah yang MAC address ini, kemudian pencet connect ya teman-teman. Selanjutnya nanti kemudian tampilan router OS ini akan default configuration. Jadi pertama kali ini mikrotik kalian itu akan kosong dan tidak ada apa-apa, dan pertama kali diakses maka dari itu tampilannya router OS default configuration. Kemudian klik remove configuration. Selanjutnya klik next atau kali ketika kalian ingin kosongan ya teman-teman. Nah, di antara langkah yang kita bisa lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik dari menggunakan Winbox, kita sudah tahu ya bahwasannya memasukkan kabel LAN sudah terhubung antara PC dan mikrotik. Setelah itu, kalau teman-teman masih gak bisa, maka kalian perlu cek terlebih dahulu firewall. Pastikan firewall kalian dalam keadaan mati. Selanjutnya ada akses router boot with Winbox, yaitu yang pertama pengenalan hostname dan IP address, kemudian uji coba. Yang pertama itu login Winbox with MAC address, yang kedua login Winbox IP address. Sebelumnya kita sudah berhasil login menggunakan MAC address, sekarang kita akan uji coba menggunakan IP address. Kita klik halaman Winbox.
Jadi kita masuk ke Winbox, akan terlihat berbagai filter di bagian sisi kiri. Pada saat ini, kita sudah berhasil mengakses Mikrotik menggunakan Winbox. Kalian bisa memberikan identitas nama atau istilahnya dengan hostname. Kalian bisa memberikan identitas dengan hostname pada router kita. Identitas router hostname kita pada default, kita itu namanya Mikrotik. Nah, kalau kita bisa ganti sesuai kebutuhan, caranya klik sistem, nanti kita klik identify, kemudian kita masukkan apa saja yang kita ingin rubahnya. Saya ubah menjadi identifikasinya yaitu RB strip DLAN. Ya, kemudian apply dan OK. Secara otomatis ini akan terganti ya teman-teman. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil mengganti nama hostname kita. Langkah selanjutnya, kita akan berkenalan dengan IP address. Kemudian kita klik IP address yang terdapat di sebelah kiri. Kemudian klik addresses. Nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Disinilah lokasi IP address di Winbox. Pada gambar ini belum ada konfigurasi, jadi masih kosong, belum ada IP address ya teman-teman. Nah, kita bisa memberikan IP address pada router kita dengan cara klik logo tambah, kemudian lakukan penulisan. Kita bisa ubah IP-nya berapa, kemudian pilih interface. Interface-nya kita ganti menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Kemudian apply. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka sampai saat ini kita sudah berhasil menambahkan IP address ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, saya hanya bisa menampilkan foto-foto praktikumnya karena saya tidak memiliki kabelannya dan mikrotiknya. Selanjutnya yaitu ada tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, yang pertama yaitu ada Winbox. Winbox ini merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses mikrotik. Connect to ini merupakan langkah yang kita bisa ambil untuk lakukan akses router kita, baik itu menggunakan IP address untuk match address, itu kita bisa klik ya teman-teman. Selanjutnya itu untuk bagian login, itu merupakan opsi layer yang dapat kita gunakan nantinya di dalam akses mikrotik tersebut. Selanjutnya ada identify, yaitu merupakan identifikasi terkait hostname mikrotik kita. Kemudian ada versi. Versi ini merupakan image ataupun versi image pada mikrotik kita. Selanjutnya ada board, yaitu jenis mikrotik yang kita gunakan. Selanjutnya ada uptime, yaitu menginformasikan berapa lama sih mikrotik kita bisa diakses. Nah, untuk admin ini, yaitu merupakan username ataupun user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Kemudian .com ini adalah informasi login. Kita login ke Winbox ini menggunakan IP address, match address karena di sini saya menggunakan IP address. Kemudian yang mikrotik ini karena saya sudah ganti yang menjadi RB DLAN, sama saja mikrotik ini merupakan informasi terkait hostname pada mikrotik. Kemudian ada Winbox. Winbox ini merupakan aplikasi Winbox-nya itu sendiri. Kemudian ada session, yaitu dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox seperti menu apa saja sih yang ditampilkan. Selanjutnya ada setting. Setting ini
kita dapat gunakan mungkin untuk melakukan zoom in atau zoom out. Kemudian ada dashboard. Dashboard ini terdapat menu undo redo, save mode, yaitu merupakan mode untuk remote access, biasanya digunakan untuk remote router. Kemudian ada quick access. Quick access ini merupakan konfigurasi cepat, seperti namanya konfigurasi cepat. Jadi digunakan untuk beberapa konfigurasi utama di beberapa menu. Jadi dalam satu tampilan layar saja. Kemudian ada Chessman. Chessman ini digunakan untuk mengkontrol jika banyak akses point, misalkan. Misal di hotel terdapat akses point, 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada interface. Interface ini menginformasikan terkait beberapa interface yang dimiliki oleh mikrotik kita. Selanjutnya ada wireless. Wireless ini merupakan konfigurasi wireless. Kemudian ada bridge. Bridge ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface ataupun satu jaringan network. Kemudian ada mesh ya teman-teman. Mesh ini digunakan untuk konfigurasi NVMPT pada wireless. Kemudian ada IP. IP ini menggunakan menu yang paling banyak, baik itu kita menggunakan konfigurasi firewall, DNS, ataupun yang lain-lain. Kemudian ada routing. Routing ini proses melakukan routing ini dapat ada OSPF, BFD, dan lain-lain. Kemudian ada sistem. Nah, sistem ini merupakan salah satu filter yang paling banyak digunakan juga, yang kita lakukan dalam shutdown, mungkin, dan lain-lain. Kemudian ada log. Log ini untuk menginformasikan terkait log kita dalam router mikrotik. Selanjutnya ada files. File ini merupakan biasanya digunakan dalam mengkonfigurasi. Kemudian ada radius. Radius ini digunakan untuk radius client. Selanjutnya ada tools. Tools ini mungkin kalian ingin remount dan lain-lain. Selanjutnya ada terminal. Terminal yang kita lakukan untuk konfigurasi mikrotik secara perintah. Kemudian ada make sure port rip, yaitu kita bisa membuat file yang bisa dikirimkan ke mikrotik untuk mengecekkan terkait troubleshooting apabila yang tidak ada yang berjalan dengan baik. Kemudian nanti ada more. More ini bisa melakukan tampilan Winbox baru. Selanjutnya akses virtual router mikrotik PNetLab with Winbox. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih kalau kita tidak mempunyai mikrotik? Terus bagaimana mempelajari mikrotik ini? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, karena dalam pembelajaran mikrotik ini, kita bisa lakukan secara virtual juga. Jadi, untuk nantinya pembelajaran administrasi jaringan ini, kita akan menggunakan web information secara virtual. Jadi kita gunakan pakai aplikasi PNetLab. PNetLab ini mirip-mirip dengan Cisco Packet Tracer. Nah, PNetLab ini merupakan lab alat emulator jaringan paket. Kemudian persiapkan environment PNetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Selanjutnya persiapkan aplikasi Winbox. Selanjutnya ada lakukan koneksi antara ISP dengan router. Dan yang terakhir, konekkan virtual mikrotik using Winbox. Nah, cara prakteknya kita bisa lihat teman-teman ya. Nah, ini dia cara tutorial praktikum pada PNetLab. Kalian bisa cari di Google Chrome terkait dengan website bagaimana sih caranya.
Nah, ini dia Chrome-nya, teman-teman. Kalian bisa cari sendiri ya. Langkah selanjutnya, kita bisa tambahkan node. Kemudian kita klik MikroTik Router OS. Kita bisa pilih ya untuk image-nya, kita menggunakan image 6.49. Selanjutnya kita bisa ganti name-nya apabila perlu diganti. Kemudian option juga kosongkan saja ya teman-teman. Selanjutnya klik save. Nah, ini dia yang sudah terdapat MikroTik. Kita sudah berhasil menambahkan MikroTik, kemudian klik network. Untuk tipenya kalian bisa cari menggunakan cloud apa. Untuk manajemen cloud akan mendapatkan IP 192. Untuk manajemen cloudnet akan mendapatkan IP 10 titik berapa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan manajemen cloud aja. Nanti klik save. Kemudian saya akan edit namanya menggunakan ISP. Nanti di save. Langkah selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Nanti save. Nah, otomatis MikroTik ke ISP ini sudah terhubung ya teman-teman. Nanti kita bisa konfigurasi mengenai MikroTik kita. Langkah pertama, klik MikroTik-nya. Kemudian nanti ada ini, kemudian kita diamkan saja. Nah, untuk MikroTik loginnya itu kita menggunakan admin dan passwordnya masih kosongan ya teman-teman. Kalau kalian ingin mengganti password, kalian bisa. Nanti kalau bisa tinggal goyang-goyangkan ke pinggir kursornya. Nah, kita masih menggunakan IP address yang 192.168.144/24. Langkah selanjutnya kita pergi ke aplikasi Winbox. Otomatis MikroTik kita sudah bisa terhubung ya teman-teman. Nah, untuk versinya juga masih sama. Identifinya juga masih MikroTik dan IP address-nya pun juga sama. Selanjutnya itu kita mengakses router boot with Webpick. Nah, Webpick ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Kemudian support IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian support HTTP dan HTTPS, kemudian sebagai alternatif Winbox. Dan untuk mengakses router boot via Webpick bisa digunakan dengan mengetik IP router pada browser yaitu http://, kemudian IP router. Nah, nanti kalian buka MikroTik-nya, NetLab-nya, kemudian kita cari alamatnya yaitu IP address-nya yaitu masih sama ya 192.168.44.144. Kita cari di browser. Itu carinya 192.168.44.144. Nah, menu Webpick ini sama kayak menu di Winbox, sama persis ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada Quickset. Quickset ini adalah menu sesuai namanya, ini merupakan menu yang bisa digunakan untuk melakukan configuration router secara lebih cepat. Jika biasanya kalian menggunakan setting, MikroTik perlu melakukan akses banyak menu. Nah, dengan menggunakan Quickset ini, kita bisa mengkonfigurasi MikroTik dalam satu tampilan saja. Nah, Quickset ini hanya support pada MikroTik wireless.
quickset ini yaitu konfigurasi cepat dan settingan dasar router dalam satu tampilan, kemudian dapat diakses melalui Winbox atau Webix. Selanjutnya ada Remote Access, Telnet, dan SSH. Yang pertama ada Based on Terminal, Command Line Interface. Yang kedua ada akses router via text. SLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Dan yang terakhir untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya ya teman-teman. Kita bisa melakukan prakteknya yaitu dengan cara seperti berikut ini. Untuk Telnet, kita dapat mengkonfigurasi pada terminal command prompt kita, lalu run administration, kemudian klik Fin to taskbar. Yang pertama kita melakukan Telnet, bisa melakukan perintah Telnet, lalu sesuaikan dengan IP address yang didapatkan di MikroTik yaitu 192.168.44.144. Kemudian kita ke aplikasi command prompt dulu ya teman-teman. Kita perintahkan Telnet, lalu sesuaikan IP-nya yaitu 192.168.44.144. Kemudian kita kembali ke MikroTik kita, lalu lihat untuk Telnet port-nya merupakan port 23. Lalu MikroTik dengan cara klik IP, Telnet-nya menggunakan 23 ya teman-teman. Nah, kita cek MikroTik-nya dengan cara ketikkan IP lalu enter. Nah, password-nya kosongkan saja ya teman-teman. Untuk password kita skip saja. Lalu klik sistem enter, lalu ketik sistem, identify enter. Kemudian kita kembali ke Winbox Edge. Connect-kan, kemudian kali saja ya teman-teman, kita ke IP. Nah, lihat, kita bisa melihat Telnet-nya, Telnet 23 ini bisa di custom ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita cari aplikasi PuTTY, Coordinate Administrator. Nah, kita masukkan hostname-nya menggunakan IP address 192.168.44.144. Nah, untuk port-nya kita di angka 22 ya teman-teman. Lalu kita lihat ke MikroTik-nya itu menggunakan port 22 ya, yang SSH teman-teman. Kemudian kita klik open. Klik open. Kemudian ke PuTTY untuk login. Masih menggunakan username admin ya teman-teman. Lalu klik enter. Nanti kita akan tampilkan seperti ini. Untuk passwordnya kosongkan saja. Nah, itu tadi cara praktikku menggunakan Telnet dan SSH. Selanjutnya ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa ataupun salah dan telah mendisable semua interface pada MikroTik. Kemudian serial console dibutuhkan saat kita menggunakan NetInstall. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Terus menggunakan program Hyperterminal baud rate 115200, data bit 8, variety non-stop bit 1,
dan flow control none. Selanjutnya ada cara menggunakan serial console, yaitu masuk ke terminal seperti putih, pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial link.com yang dapat dilihat pada device manager, lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan mikrotik akses. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.